Oke, balik lagi di channel Factino. Kali ini sesuai dengan judul ya, saya akan membagikan tutorial tentang conditional formatting. Dan singkatnya itu, conditional formatting itu kayak gimana ya? Mendai lah gitu ya, table yang misalkan kalau kalian punya ratusan table gitu ya, ratusan data gitu, pengen ngebedain, oh ini tuh batik gitu ya. Berarti batik tuh warnanya biru kayak gitu ya. Jadi itu kayak membantu mempercepat. Oh ini batik warna biru, berarti tinggal lihat aja warna, gak perlu baca. Jadi kalian tinggal cukup lihat warnanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke tutorialnya ya. Pertama itu blok ininya yang ada dari atas dulu ya. Misalkan ini dari produk gitu ya. Ini ininya produknya apa? Dari atasnya dulu ya. Yang paling pertama ya. Berarti ini, kemudian klik format, dan di sini format bersyarat. Kalau kalian bahasa Inggris ininya Google Sheet-nya berarti ini conditional formatting ya di sini ya. Sebenarnya agar terpengaruhnya sampai bawah, kalian aturnya di sini nih. Ini tuh kayak mau mengaruhinya sampai mana gitu. Misal sampai bawah ya. Klik aja ini dulu, kemudian blok ya dari bawah. Mau sampai ini silakan. Berarti kalian kalau nanti misalkan segini dulu gitu ya, tiba-tiba kedepannya nambah data gitu ya, ya tinggal edit aja di sini, kemudian sampai bawah kayak gitu. Nanti itu akan terpengaruh sampai bawah gitu. Contohnya oke ya, contoh kayak gitu. Misal di sini banyak sih formatnya ya, tapi yang saya tahu aja yang saya pakai di sini ya. Misalkan teks berisi ya, teks yang berisi kata di sini batik gitu ya, akan berwarna hijau atau bebas lah ini, bebas ya, mau tanas coret gitu, underline gitu ya. Misalkan batik itu warna merah gitu ya, dia akan kayak gini. Oke, ini selesai udah. Berarti ya kalau ada tulisan batik, karena ininya batik gitu ya, teks yang berisi batik nantinya akan berwarna merah. Misalkan kayak saya edit ya di sini batik, atau di sini nih, karena tadi ya sampai berapa ya, sampai B23 ya tuh sampai sini batik kayak gitu. Nah misal, nah sekarang yang kedua, bang saya itu pengen warnanya itu ke samping gitu ya, misalkan batik tapi warnanya ke samping biar lebih mudah lagi lihatnya. Oke, kalau mau kayak gitu, misalkan dari nol lagi gitu ya, pertama kalian tinggal sama klik formatting, kemudian ininya pengaruhnya sampai mana, sampai ah kalau mau ke samping berarti kalian yang pinggirnya juga harus diambil. Berarti kan ini sampai E, kalau mau tebanya sampai E, kalau mau nambah ya silakan. Misalkan sampai E aja lah cukup. Dan ya sampai bawahnya misalkan kedepannya itu bakal nambah gitu. Sampai 23 aja, samain kayak tadi ya. Oke. Nah, di sini formatnya itu ganti ya. Jangan teks dari, tapi yang ini nih, formula khususnya adalah, atau kalau bahasa Inggrisnya itu custom formula ya kalau di sini nih. Oke. Isi rumusnya. Nah, di sini kalian isi rumusnya ya sama dengan dolar biar ke samping ini, dolar itu. Kemudian B4. Nah, kenapa B4? Karena ya awal mulanya di sini dan kata kuncinya itu pengennya bersumber dari kolom B ya. Sama dengan tanda kutip batik. Tuh, udah kan? Tuh, langsung tuh. Misalkan warna merah gitu. Itu juga gini. Jadi ke samping tuh. Oh, kan jadi ke samping. Nah, kalian juga tinggal coba misalkan ngehapus dolarnya. Jadi berarti yang ini lo doang tuh. Kalau mau ke samping kan tambah sini, dan pastiin ininya sampai E gitu kan, dari E, dari B sampai E. Nah, dari sini nih ke sini, nah kayak gitu. Oke, udah ya. Oke, kita hapus, kita ganti ke angka. Kan tadi tuh teks, sekarang angka. Pertama kita blok dulu, kemudian conditional formatting, dan pilih mau mana nih. Kalian mau lebih besar dari atau kurang dari? Misalkan lebih besar dari dulu aja lah. Misalkan lebih dari 49.999.000 akan berwarna hijau. Tuh kayak gini. Selesai. Tambah lagi. Misalkan kalau ini tuh kurang dari ya, kurang dari 49.999.000 berwarna merah gitu. Kayak gitu. Ini hasilnya ya.
Udah tuh. Jadi misalkan kita ubah ya jadi 60.000, pasti akan berubah jadi hijau kayak gitu. Misal yang ini kita ubah jadi 40.000, akan berubah jadi merah kayak gitu. Ini sebenarnya sangat membantu ya. Nah, sekarang yang kedua ya, mungkin kalian malas nambah satu-satu kayak gini. Ya, pakai skala ya. Blok dulu, kemudian buka formatting. Kita ubah ya keyboard dulu sebenarnya. Dari H6 ya, karena startnya dari sini kan. Oke. Pakai skala warna, kan kalau ini satu warna ya, skala warna. Nah, kayak gini. Misalkan nilai minimalnya itu kan hijau ya, ke maksimal yang paling termahal ini 1200 warna merah contohnya. Jadi kayak gini, jadi ngasih gradasi gitu ya, mana yang termurah mana yang termahal kayak gitu. Apalagi kalau kalian pakai filter ya, filter by angka. Misalkan dikasih filter ya, filter ah misalkan kalian pakai filter ya, ini ya, dari yang termahal berarti jet tuh kayak gitu. Jadi ini mempermudah sebenarnya. Yang ketiga, misal datanya itu pengen dari sini ya, kita hapus dulu. Sebenarnya tadi saya coba-coba dulu ya biar gak lupa. Kita hapus aja dulu ya, hapus aja dulu. Nah, kalian masukin rumus ini sama dengan average kurung buka blok tujuannya yang berarti di sini. Nah, ini rata-ratanya ya tuh 8.000 dari semua ini perhitungan ini ya. Oke, ini rata-ratanya udah dibuat. Ini sama, misalkan kalian tujuannya tuh ngambilnya dari sini ya. Oke, tambahkan condition formatting di sini. Nah, kemudian lebih dari ya, lebih besar dari. Nah, rumusnya adalah sama dengan G, karena ininya dari G kan, G3 tuh. Oh, lupa. Dolar G, dolar lagi 3. Tuh ya kan lebih besar dari 58.000, akan berwarna hijau karena ininya diatur hijau. Kalau biru ya silakan biru. Kayak gitu. Oh, yang terakhir nih. Ini juga posisi conditional formatting itu mempengaruhi ya. Misalkan saya tuh pengen rumus ini ya, rumus ke samping, warna ke samping ya. Kita formula sama dengan dolar B4 sama dengan batik. Oh, ini yang lupa. Pengaruhnya sampai ke sana biar warnanya ke samping. Dari B4 sampai ke E7 yang ini nih, E7. Misal ini tulis kita batik ya di sini. Tuh, ini nih ke blok ya. Kenapa? Karena birunya ada di atas ya. Kita lihat di bagian kolom C ya. Birunya di atas. Misalkan kita ubah ke bawah. Jadi hijau karena paling atas itu adalah paling prioritas gitu ya. Misalkan ubah. Jadi ini tuh juga mempengaruhi ya buat kalian yang pengen ngatur-ngatur warnanya. Jadi posisi itu mempengaruhi tuh ya. Kayak gitu. Kita tambah lagi, misalkan kurang dari 40.000, kurang dari 50.000 gitu ya, berwarna merah. Oh, maaf, ininya pengaruhnya saya lupa ya, mulai nih pengaruhnya sampai bawah ya. Yang ini kan ke warna karena ya paling bawah. Kita coba nih. Nah, kayak gitu. Kalau mau hijaunya prioritas ya silakan kayak gitu. Kita coba tambah ya. Di sini dong. Nah, kita ambilnya dari sini, kita ambil ke samping ya. Oke. Biar pengaruhnya sampai bawah. Conditional formatting. Kemudian tambah bikin rumus. Misalkan kalau kerudung itu warna kuning gitu ya. Kerudung, pilih rumus yang ini. Kemudian berarti B4 ya, dolar B4 sama dengan kerudung, sama kayak batik gitu ya. Cuma ubah aja di bagian kutipnya. Oh, ini ganti rupa warna kuning kayak gitu.
pengen nimpa warna merahnya, nah, berarti di atas begitu. Tapi bagusnya kayak gini sih, nah kayak gini ya, di biar ngeliatin harganya. Ini yang kurang dari 50.000, ini lebih dari 50.000 kayak gitu. Untuk format-format lain saya itu nanti aja ya, mungkin part kedua, soalnya ya saya itu kasih tutorial tuh sesuai dengan pengalaman saya, pengetahuan saya. Jadi karena ya saya itu sebelumnya butuh ini buat tabel yang saya buat ya, buat pribadi, dan saya dapatkan itu dari channel bule gitu ya. Jadi ya mungkin part kedua ya, ya untuk hal yang lain yang ini nih. Cek aja di deskripsi kalau mungkin nantinya ada update. Jadi ya itu aja sih. Semoga tutorialnya dapat membantu. Jika ada pertanyaan kalian bisa tuliskan komentar di bawah.